Gue berhasil mengubah diri gue dari yang awalnya gini jadi gini. Mungkin cerita gue akan beda dari kebanyakan orang karena gue belum pernah gemuk sama sekali. Dan ini cerita gue naikin berat badan dari 50 kilo jadi 65 kilo dalam waktu 1 tahun. Dari kecil tuh gue bisa dibilang ya susah gemuk, padahal makan gue biasa-biasa aja, bahkan bisa dibilang banyak. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata ada beberapa alasan yang bikin gue susah gemuk. Dari TK sampai SMP, aktivitas harian gue itu bisa dibilang banyak banget. Dari pagi sampai siang gue sekolah, dari siang ke sore gue adalah olahraga renang, dari sore ke malam gue ada aktivitas bimbel. Jadi walaupun makan yang gue masukin ke tubuh gue tuh banyak banget, tapi kalori yang gue keluarin tuh juga gede banget. Kedua, saat SMA memang aktivitas harian gue gak terlalu padat, tapi pola hidup gue jadi berubah karena gue anak kosan. Gue jadi makan cuma 2 kali sehari buat ngehemat uang, dan gue juga suka begadang. Nah, pola hidup inilah yang membuat gue akhirnya dari yang gak kurus-kurus banget jadi kurus banget. Sebenarnya gue gak peduli dengan kekurusan ini, cuman ada beberapa masalah kayak gue tuh gampang kedinginan kalau misalkan ke tempat-tempat yang lagi dingin, karena ya memang kadar lemak di tubuh gue tuh rendah banget, bahkan bisa sampai 12%, 10%. Tapi ya nggak ada otot juga, jadi buat apa gitu. Jadi istilahnya cungkring banget lah. Terus yang kedua, gue nggak pede sama diri gue sendiri karena ya gue tuh merasa kecil aja gitu di depan orang-orang. Jadi susah buat ngomong sama orang. Nggak pernah terbesit di pikiran gue kalau misalkan gue akan melakukan gym. Dulu gue tuh cuman mikir kalau misalkan gym itu cuman another type of sports. Tapi kan kita tahu kalau misalkan weightlifting dan cardio itu dua hal yang berbeda. Oke, jadi sekitar bulan Mei 2023 gue tuh mulai diajakin nge-gym sama temen gue. Awalnya tuh iseng-iseng doang gitu. Karena penasaran, gue tuh mulai rutin lah istilahnya nge-gym. Terus gue mikir, kok lama-lama asik gitu. Akhirnya gue mulai invested lah dengan dunia pergyman ini. Timeline sosial media gue tuh YouTube, IG tuh awalnya dari kayak game, anime gitu doang. Terus mulai berubah tuh jadi kayak cara melakukan gerakan ini, cara melakukan gerakan itu. Sampai akhirnya gue menemukan info tentang bulking. Jadi apa itu bulking? Bulking adalah usaha lu untuk menaikkan massa otot. Dan salah satu caranya adalah lu harus surplus kalori. Apa itu surplus kalori? Surplus kalori itu intinya lu memasukkan kalori ke dalam tubuh lu dengan jumlah yang melebihi batas kalori harian biasanya gitu. Jadi misalkan kalori harian biasanya tuh 2100 gitu. Dengan lu surplus kalori berarti lu harus masukin misalkan 2300, 2500. Semakin banyak lu masukinnya misalkan 3000 gitu, semakin cepat lu ya naik berat badan. Tapi masalahnya nggak semua berat yang lu tambahkan ke dalam tubuh lu itu otot, tetapi juga bisa dalam bentuk lemak. Makanya kita juga nggak bisa makan sembarangan karena nutrisinya harus diukur juga gitu. Harus proteinnya berapa, karbonya berapa. Gue kan dulu masih bego ya, gue makan aja, yang penting protein harian gue tercukupi gitu. Ya akhirnya gue makan ayam sehari 1 kilo, ngapain ya gitu kan. Akhirnya gue research, ternyata lu butuh karbo juga buat energi saat lu latihan. Akhirnya gue mulai seimbangin tuh karbo protein. Akhirnya gue makan karbo yang banyak, proteinnya gue cukup 1,5 dari berat badan gue. Karena berat badan gue waktu itu masih 55 kilo, jadi gue cuma butuh di bawah 90 gram protein lah. Gue berusaha konsisten buat nge-gym, kapan dan dimana aja. Biasanya orang tuh nge-gym bisa 5 kali seminggu, kalau gue tuh kagak bisa lah. Gue cuma 3 kali seminggu, karena di pikiran gue saat itu ya nge-gym ya udahlah, yang penting konsisten dulu. Terus latihannya juga gue pertama kali cuman full body workout 3 kali seminggu. Terus gue mulai ganti kan ke push pull leg. Nah akhirnya setelah gue ulik-ulik, ternyata gue sekarang nge-gym tuh 4 kali seminggu. Karena gue pakai split tuh, splitnya gue sendiri. Gue yang tentuin sendiri, dan tentunya latihan gue pun bisa lebih efektif lah. Gue bisa keluarin tenaga yang lebih maksimal dibanding gue pakai PPL. Jujur pertamanya bulking itu menurut gue susah, karena gue yang dari makan 2 kali sehari jadi harus makan 4-5 kali sehari.
Makanya gue suka respect kalau misalkan ada orang yang buat konten bulking dari kurus terus jadi sampai bisa berisi lah badannya. Karena ya gue tahu itu susah banget bagi gue gitu. Pertamanya tentu pengeluaran saya boncos karena saya tidak mengerti caranya bulking yang benar. Terus setelah gue belajar, akhirnya gue menemukan cara nih biar duit gue kagak terlalu overexpend lah di bulking ini. Kayaknya gue beli ayam di Shopee yang lebih murah. Terus gue potong sendiri, gue prepping meal tuh, gue masukin plastik, terus gue masukin freezer. Nanti kalau misalkan mau makan, gue ambil satu, isinya 250 gram, gue udah tentuin, terus baru gue masak gitu. Dan it really changed my life sih, dari yang awalnya gue makan tuh kalau nggak ngegojek ya makan di luar. Sekarang tuh gue mending masak daripada makan di luar. Things took a turn pas gue lagi ke Bali. Waktu itu kan makan aja gitu. Tiba-tiba berat badan gue naik drastis lah. Bisa sampai 59 kalau nggak salah itu. Hampir 60. Sebenarnya seneng sih, cuman kayak gue tahu itu kebanyakan lemak gitu. Jadi kayak ya udahlah, fokus makan dada ayam lagi aja kata gue. Jujur dari awal tuh gue nggak expect kayak bakal cepet ngegedein atau gimana, karena memang gue kurus banget gitu. Tapi untungnya gue ketemu satu orang di gym gue yang mau ngajarin main muscle connection. Dia bilang bahwa gimana caranya lu bisa ngelatih main muscle connection lu ya dengan belajar anatomi otot manusia gitu. Gue beneran belajar gitu, otot-ototnya apa aja, gimana cara ngerasainnya gitu. Dan bener-bener abis gue ngelakuin latihan dengan merasakan main muscle connection itu, bener-bener ngegedein sih. Ngerasa bangga banget karena ternyata usaha yang gue lakuin berbulan-bulan, gue waktu itu sekitar udah 5-6 bulan udah stres banget karena gak ada perubahan coy. Akhirnya ada perubahan juga dan kerasa kebayar lah. Akhirnya gue makin latihan makin konsisten, makan makin bener gitu kan. Lama-lama kok gue ngerasa stuck ya. Gue ngerasa progres gue segini-segini aja gitu. Gue lihat di sosmed orang-orang kok cepet gede gitu badannya. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak kalau di internet sih dibilangnya kena body dysmorphia gitu. Cuman gue nggak mau mendiagnosis diri gue sendiri karena gue juga bukan dokter kan. Ya tapi memang susah buat nggak ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain gitu, karena ya rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Gue pun sadar gitu, semua orang punya start yang beda-beda, semua orang punya badan yang berbeda gitu saat memulai. Dan ya seharusnya gue nggak ngebandingin itu sih. Satu-satunya yang bisa di-compare dengan diri gue sendiri ya diri gue yang di masa lalu gitu. Karena banyak banget perbedaan di diri gue yang lalu sama diri gue yang sekarang. Ya lucu aja sih kalau dipikir-pikir, karena gue ngelakuin semua ini karena awalnya gue iseng gitu. One little act that changed my life sih, bener 1 tahun ini. Gue nggak tahu kedepannya bakal gimana karena jujur latihan gue sudah mulai bolong-bolong dan makan gue sudah mulai berantakan. Tapi ya gue mulai berusaha untuk benerin. Dan gue juga tahu progres gue tidak secepat itu, badan gue juga tidak sebesar itu. Tapi gue cukup puas dan cukup bangga karena udah bisa transform dari dulu yang kurus banget, sekarang ya lumayan berisi lah bisa dibilang. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Nixon Devin, and thank you.